Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, Shalom. Kami menyapa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam acara doa malam streaming yang kita mau mulai sebentar lagi. Mari sebelumnya kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat waktu yang masih kau buka buat setiap kami, untuk kami boleh melepaskan rindu kami, berjumpa dengan Engkau. Kami mau melayani Engkau, kami mau datang, memuji menyembah Engkau, sebab Engkau milik kami, Engkau pertolongan kami, dan Engkau sumber berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sebab itu malam hari ini kami mau berdoa, kami mau ibadah untuk memuliakan Engkau, balas cinta kasih-Mu buat apa yang sudah Kau beri buat setiap kami sampai malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau masuk dalam ibadah doa streaming malam hari ini. Haleluya, amin. Mari kita mau lebih lagi malam ini, kita mau angkat hati kita, hidup kita untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Saat ku berada Tuhan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Oh, hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Katakan, kasih-Mu menguatkanku. Mari katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh, oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari lebih lagi pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu
pengharapan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan sekali lagi, Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di bumi ini, kemuliaan-Mu Bapa di bumi ini nyatalah. Sebab itu Tuhan, sebab itu Bapa, kami memuji-Mu Yesus dengan kekuatanku, dengan apa yang Kau beri, dengan apa yang Kau berikan buat kami Bapa. Oh, menyembah-Mu Yesus, mengagungkan Engkau dengan hati kami. Oh, bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Bapa. Oh, kami yakin Tuhan, tidak sampai di saat ini aja Kau mengasihi kami, Kau menjaga kami, memelihara setiap kami, tetapi Engkau terus berkorban buat kami selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, sungguh besar Bapa. Haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
hati, katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin, haleluya. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Tuhan. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar. Oh, sungguh besar. Kita mau siapkan hati kita dan buka untuk kebenaran sabda firman Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di rumah-rumah. Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Engkau yang menjumpai setiap kami Tuhan. Dan melalui firman yang kami dengar, melalui doa-doa yang dinaikkan Tuhan, kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, kami membuka hati kami mau izinkan Tuhan untuk menjamah hati dan pikiran kami. Ubah dalam hidup kami ini Tuhan, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap cinta kepada Tuhan.
Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, berapa banyak malam hari ini kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan kembali. Ya, saudara, jika malam hari ini, jika ada saudara yang punya beban berat, persoalan, masalah, saudara nanti bisa kirimkan doa-doa, beban doa saudara yang nanti akan tertera SMS-nya di bawah saudara WA. Ya, nanti supaya nanti setelah firman ini disampaikan akan ada acara doa bersama, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Tapi sebelum kita masuk dalam doa, kita dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hati kita malam hari ini. Saya akan memberi judul dari renungan kita malam hari ini adalah mempercayai Tuhan yang tidak terlihat. Ya, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat, tidak tersentuh oleh tangan kita, saudara. Ya, saudara, ini adalah sebuah pergumulan dari kekristenan. Karena kita menyembah Tuhan yang enggak terlihat, saudara. Yang firman Tuhan katakan bahwa Allah itu roh, ya, sehingga Tuhan itu enggak terlihat. Karena Tuhan enggak terlihat, itu membuat manusia jasmani kita, pikiran jasmani kita ini sulit untuk percaya kepada Tuhan, ya. Karena kalau cara berpikir manusia itu kan begini, ya. Ini cara berpikir, pola hidup itu melihat dulu baru percaya, ya. Kalau kita mau beli mobil, bahkan mobil baru sekalipun, saudara, ya. Tentu kebanyakan orang lihat dulu mobilnya, saudara. Meskipun itu mobil dikatakan ini baru, Pak, ya. Meskipun kita sudah lihat speknya, kita lihat gambar brosurnya di internet, di kertas, tapi tetap kita nggak srek kalau kita nggak lihat dulu, saudara. Ya, apalagi kalau kita nih makan di restoran atau di warung dimanapun, saudara, ya. Selalu kita akan lihat dulu apa yang dijual, makanannya mana ini, kan begitu, saudara, ya. Atau paling nggak kita lihat menunya, saudara. Ya, makanya kalau kita nggak lihat menunya, ada tulisannya, ada harganya, ada gambarnya, kita nggak akan pesan, saudara. Ya. Tapi setelah kita lihat gambarnya, oh ini kelihatannya menarik ini, ya ini harganya cocok ini. Nah, baru kita pesan. Lah, saudara, ini memang manusiawi. Cara berpikir manusia adalah lihat dulu baru menikmati. Lihat dulu baru percaya. Tapi di dalam kekristenan ini berbeda. Alkitab katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecap dulu baru kita akan melihat. Rasakan dulu baru kita akan menikmati. Percaya dulu baru kita akan mendapatkan. Ya. Nah, makanya dalam Ibrani 11 ayat 6, saya minta bisa dibacakan. Ibrani 11 ayat ke-6 dari WIMK ya, Pastor ya. Tanpa beriman tidak ada seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Nah, saudara, ya, kalau Alkitab saudara versi standar, ya, saudara perhatikan, dikatakan gini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa datang kepada Tuhan, dikatakan bahwa ia harus percaya dulu. Nah, ini saudara, ya, tanpa kita percaya dulu, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa datang kepada Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya, waktu kita ini percaya kepada Tuhan, datang dengan percaya, datang dengan iman, maka dikatakan Tuhan itu memberi apa? Kalau di BMK apa tadi? Kalau di BIMK ngomongnya Tuhan itu memberi balasan. Tuhan memberi balasan. Kalau di Alkitab kita memberi upah, ya, atau berkat, saudara. Nah, makanya kalau kita datang kepada Tuhan, saudara, malam hari ini, saudara. Meskipun kita belum melihat sesuatu yang baik, bukan berarti Tuhan gak ada. Karena malam hari ini kita akan belajar. Percaya dulu, amin. Dengan iman dulu kita datang, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Sebab ayat ini kata firman, ya, bukan janji saya. Bahwa Tuhan akan memberi balasan, Tuhan akan memberi upah, Tuhan akan memberi berkat. Bukan pada waktu kita melihat. Tapi kuncinya adalah waktu kita percaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Makanya melihat itu enggak menjamin kita percaya, saudara.
Loh ya, belum tentu kalau kita melihat baru kita bisa percaya. Enggak, saudara. Bangsa Israel, bagaimana mereka berjalan di padang gurun. Ya. Mereka melihat tiang awan, tiang api setiap hari bagaimana Tuhan memelihara dalam setiap kehidupan mereka. Mereka enggak pernah kelaparan. Mereka melihat bagaimana di padang gurun bisa keluar air loh, saudara. Melalui bukit-bukit batu itu air berbual-bual, saudara. Ya. Datang dari awan, burung puyuh. Datang dari surga, dari langit, itu roti manis, roti surga, saudara. Toh tetap mereka nggak percaya. Bahkan waktu Yesus datang ke dunia, dia dinyatakan sebagai dia adalah Mesias, anak Tuhan, anak Allah yang hidup. Hanya berapa banyak yang percaya? Sedikit sekali yang percaya. Bahkan sebagian besar bangsa Israel sampai hari ini, saudara, mereka tidak percaya. Karena itu melihat gak jaminan kita akan percaya. Tapi imanlah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Tuhan itu betul-betul dia itu Tuhan Allah yang menyembuhkan. Ya. Lah iman itu apa? Iman itu bicara tentang keputusan hati. Ya, bukan keputusan mata. Mari kita bangun iman kita bukan dari apa yang kita lihat. Tapi dari keputusan hati kita. Bahwa Tuhan itu sanggup. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita membangun kehidupan kekristenan kita. Sebab kalau kekristenan kita, iman kita bangun hanya karena melihat, kita akan gampang tertipu, saudara. Kalau kekristenan kita hanya karena perasaan, indera kita tertipu. Kita pikir kalau hadirat Tuhan gak ada kalau di rumah. Siapa bilang? Tuhan hadir di rumah saudara. Pak, tapi enggak seperti dulu Pak, kalau zamannya ada gereja kumpul-kumpul kan, wah sound systemnya bagus Pak, lightingnya luar biasa, multimedianya luar biasa, saya sampai nangis. Itu bukan hadirat Tuhan saudara, itu cuman emosional kita. Saya mau katakan hadirat Tuhan ada dimanapun, di tempat-tempat yang paling gelap sekalipun. Ya, satu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya, 2 Korintus 5 ayat ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 versi BIMK. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Nah, saudara, sebab kami hidup karena percaya berdasarkan Kristus, bukan dari apa yang dapat dilihat. Ini tentang apa? Hidup apa? Hidup kekristenan kita. Amin, saudara. Tuhan mau kita membangun kehidupan roh manusia, roh kita karena percaya kepada karya Kristus. Bukan dari apa yang kita lihat, saudara. Ya. Lah malam hari ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan dengan cepat. Supaya kita nih percaya. Apa yang Tuhan, tentang Tuhan. 2 hal tentang Tuhan supaya kita nih percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, ini sering yang kita dengar. Bahwa Tuhan itu omnipresent. Omnipresent itu apa saudara? Tuhan itu maha hadir. Bahwa Tuhan itu bisa hadir di mana saja, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu saudara. Ya. Di padang gurun Tuhan bisa hadir. Di tempat yang paling kering di dunia ini, di padang gurun, Tuhan bisa hadir. Waktu Tuhan menyertai bangsa Israel, bahkan dia bisa mengeluarkan air saudara. Di tempat yang paling kering sekalipun. Di tempat yang paling mustahil itu akan keluar kering. Keluar air, maaf. Itu bisa keluar air. Karena Tuhan hadir di sana. Ya. Bagaimana di penjara? Di penjara yang paling mengerikan, paling gelap sekalipun. Tuhan mengunjungi Paulus dan Silas. Dan membebaskan mereka. Di Pulau Patmos, itu pulau paling mengerikan, tempat pembuangan saudara. Gak ada manusia yang hidup. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes. Tuhan bersekutu kepada Yohanes. Dan Tuhan bercerita tentang masa depan akan kehidupan kepada Yohanes. Makanya Yohanes tulis tentang kitab Wahyu. Kitab tentang masa depan, bicara tentang akhir zaman saudara. Hari ini di mana saudara berada? Saudara mungkin berada di tempat yang paling gelap. Saudara mungkin ada di tempat yang paling kering.
Saudara mungkin hari ini berada mungkin di dalam sebuah titik keputusasaan, di sebuah ruang yang hampa, ruang yang gelap, ruang yang kering, sebuah titik nadir kehidupan saudara. Tapi malam hari ini saya mau katakan, jika saudara percaya, ingat kata kuncinya, jika saudara percaya, Tuhan akan menjumpai saudara dan akan merubah dan akan menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin saudara. Yang kedua saudara, Tuhan itu omnipoten. Omnipoten itu apa? Bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bahwa kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya. Kalau tadi bahwa kehadirannya tidak bisa dibatasi oleh apapun, keadaan apapun dia selalu ada. Yang kedua bahwa Tuhan itu kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan itu enggak berkurang saudara. Sekalipun dokter sudah vonis, gak ada lagi harapan. Ya. Saya teringat bahwa kisah ada seorang anak perwira yang dikatakan sakit keras, bahkan sudah gak ada harapan, mungkin dikatakan sudah mati saudara. Tapi waktu perwira ini datang kepada Yesus, dia minta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Yesus katakan, aku akan datang ke rumahmu. Perwira ini katakan, gak usah. Cukup kau berfirman, cukup katakan sepatah kata saja, maka anakku akan sembuh. Saudara lihat, anaknya sembuh gak saudara? Sembuh. Apakah Yesus datang ke rumahnya perwira ini? Enggak saudara. Kelihatannya memang Tuhan gak hadir. Tapi apakah kuasanya terbatas? Kalau Tuhan gak hadir di rumahnya? Kalau Tuhan tidak terlihat hadir maksud saya? Enggak saudara. Tuhan tidak terbatas. Amin saudara. Kuasanya tidak terbatas. Saya teringat lagi di dalam perjanjian lama, kisah seorang janda di Sarfat. Ya, janda di Sarfat ini adalah seorang bukan orang yang menyembah Tuhan sebenarnya. Dia adalah bangsa Sidon, penyembah berhala saudara ya. Waktu dia jatuh miskin, putus asa karena miskin, dia nggak punya apapun saudara. Dia dan anaknya hanya punya tepung dan minyak saudara. Cuman sedikit, bahkan dikatakan hari itu dia makan dan selesai. Mati mungkin, gak bisa makan lagi. Tapi saudara lihat, Tuhan hadir dalam kehidupan janda ini melalui nabinya saudara. Dan waktu janda ini dikatakan dia percaya bahwa Tuhan hadir. Sekalipun mungkin wujud Tuhan itu gak kelihatan secara kasat mata. Hanya melalui utusan, melalui nabinya saudara. Apa yang terjadi? Minyak dan tepungnya yang sedikit tidak pernah habis. Bahkan mereka hidup dipelihara dari apa yang sedikit, saudara. Saya percaya itulah bukti kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara. Amin, saudara. Meskipun minyaknya terbatas, meskipun tepungnya terbatas, meskipun keadaannya terbatas, pekerjaannya terbatas, keuangannya terbatas, saudara. Tapi kalau kita percaya dan izinkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang sangat menginspirasi kehidupan saya, saudara. Ya, ini cerita kisah nyata yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dan saya akan ceritakan kembali, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Satu hari ada seorang hamba Tuhan yang merintis sebuah gereja di Amerika, saudara. Ya, ini ya mungkin jemaatnya nggak terlalu banyak, saudara ya. Kalau dia merintis di luar negeri, hampir segala sesuatu dia kerjakan saudara ya. Dia mulai mengatur musiknya, mengatur acaranya, dia mulai ikut juga mengawasi bagaimana dekorasi gereja. Karena hari itu akan membuat ibadah Natal, perayaan Natal, malam Natal saudara ya. Nah, setelah dekor semua persiapan selesai, 3 hari sebelum acara Natal saudara, terjadi hujan badai yang luar biasa di Amerika saudara. Dan itu membuat banyak rumah yang roboh, banyak pohon-pohon juga tumbang. Lalu dia nggak enak perasaannya. Dia karena kebetulan itu di daerah gereja yang dia sedang rintis saudara ya. Dia datang ke gereja, dia buka itu gedung gereja, pintu gereja dia lihat dan betul saudara. Plafon yang di gerejanya ada sebagian plafon yang cukup besar juga saudara, plafonnya sebagian besar ini runtuh saudara. Waduh dia bingung saudara. Ini gimana nih? 3 hari lagi sudah acara Natal. Ini kalau panggil tukang sudah untuk renovasi mesti nggak nututi saudara. Maka apa yang dia lakukan saudara? Dia sambil berdoa,
dia berjalan dia ke pasar barang bekas saudara ya. Kalau ada di sana pasar barang bekas itu barang-barangnya masih bagus sebenarnya saudara. Dia sambil jalan tiba-tiba matanya tertuju ada sebuah kain yang besar, cukup besar. Kain bagus yang dirajut saudara ya. Itu sepertinya taplak saudara, taplak meja. Dia pikir wah ini cocok ini. Saya beli harganya kan murah karena barang loak saudara ya. Saya tutup sementara untuk plafon yang jebol. Dia tutup plafonnya dengan kain itu saudara, dia beli dan dia tutup. Nah, 1 hari sebelum Natal saudara ya, setelah tadi 3 hari dia tutup, 1 hari sebelum Natal terjadi hujan lagi saudara. Ya, tapi enggak sebesar yang kemarin. Nah, dia cuman was-was saja, malam itu saudara, dia ke gereja. Dia pikir saya mau lihat karena ini besok sudah acara. Dan waktu sebelum dia masuk ke gereja, dia melihat ada seorang wanita tua di depan gereja menunggu bis, ini malam. Dan Pak Pendeta ini ngerti bahwa bis itu sudah nggak lewat lagi karena sudah terlalu malam. Lalu dia merasa kasihan dengan wanita ini dan dia tanya, ibu ini mulai berkenal dan dikatakan, ibu ini mau kemana? Lalu ibu tua ini katakan, saya mau pulang ke rumah saya, tapi saya sudah ketinggalan bis yang terakhir. Lalu Pak Pendeta tanya, Bu rumahnya di mana? Oh rumah saya di desa ini. Ya itu desa cukup jauh, kira-kira kalau perjalanan 1,5 sampai 2 jam saudara ya perjalanan mobil. Lalu Pak Pendeta ini baik hati ini menawarkan, Bu saya akan mengantar ibu tapi beri saya kesempatan untuk saya melihat gereja dulu, saya mau ngecek gereja dulu karena besok adalah perayaan Natal kami, gereja kami. Lalu ibu katakan, oh enggak apa-apa Pak, saya bahkan sudah terima kasih banyak karena sudah diantar, bersedia diantar. Waktu Pak Pendeta dan ibu ini masuk ke gedung gereja untuk mengecek gereja, melihat oh semua baik-baik, enggak ada yang rusak seperti kemarin. Lalu ibu ini dia melihat taplak yang ada di plafon yang dipasang itu, lalu dia bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta kalau saya boleh tanya, Bapak bisa dapat kain ini dari mana Pak? Oh saya beli Bu kemarin di barang bekas, pasar barang bekas. Lalu ibu ini mengatakan, Pak kalau boleh Pak, Bapak cek di ujung-ujung dari kain ini, apakah ada inisial tertulis, inisial RH. Lalu Bapak Pendeta ini dia mungkin, oh enggak apa-apa saya cek. Kemudian dia naik tangga, dia coba lihat di ujungnya, keempat ujungnya. Dan betul saudara, di salah satu ujung dari kain ini ada tulisan inisial RH. Lalu ibu ini katakan, oh ya sudah Pak. Nah, ibu ini enggak bercerita tentang apapun, Pak Pendeta ini juga enggak punya pikiran bertanya. Akhirnya malam itu mereka berangkat dan Pak Pendeta ini mengantar ibu ini ke desanya saudara. Nah, besoknya acara Natal sudah berjalan seperti biasa saudara ya. Banyak orang datang beribadah dan sampai akhir selesai ibadah tidak terjadi apa-apa. Jemaat pulang, sampai semua jemaat habis, sisa ada 1 orang pria yang tua kakek-kakek tinggal ada di dalam gereja. Lalu Pak Pendeta ini dengan heran katakan, loh Bapak kok belum pulang, apa yang bisa saya bantu? Lalu Bapak yang tua ini berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, maaf saya mengganggu. Selama ibadah Natal, mata saya nggak bisa terlepas dari kain yang dipasang di atas plafon ini. Kalau boleh saya tanya Pak Pendeta bisa dapat kain ini dari mana? Oh ini saya beli Pak di pasar barang loak. Lalu Bapak tua ini katakan, Pak kalau boleh saya tanya lagi Pak, apakah ada tulisan inisial RH Pak di ujung dari kain ini? Lalu Pak Pendeta ini mulai bertanya dia ya. Iya betul, ada tulisan inisial RH di ujungnya. Karena semalam kemarin saya barusan ngecek. Memang ada apa sih Pak? Sebab ini pertanyaan kedua, Bapak ini orang kedua yang bertanya kepada saya tentang ini kain. Lalu Bapak tua ini katakan, dia sambil menangis, Bapak tua ini bercerita tentang masa lalunya. Dia bercerita begini, Pak, yang merajut, yang membuat kain ini adalah istri saya. Dia menjahitnya, dia merajutnya sendiri. Dan inisial RH itu adalah nama saya.
kami sudah berpisah 35 tahun. Karena keadaan yang membuat kami berpisah, Pak. Dan 35 tahun saya kehilangan kontak. 35 tahun saya nggak pernah ketemu, Pak. 35 tahun saya sudah mencari ke sana kemari, saya sudah berputus asa. Saya tidak tahu bagaimana mencari istri saya. Tapi waktu saya datang ke gereja ini dan saya melihat, saya cuma berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup membuat jalan. Tuhan sanggup membuat mujizat. Bahwa tangan Tuhan tidak terbatas. Saya berdoa, Tuhan, kalau aku melihat tanda yang kecil ini, sekalipun kecil, sekalipun tidak berarti, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan aku dengan istriku. Lalu Pak Pendeta ini dengan kaget dan bergirang, dia katakan, Pak, semalam saya juga barusan mengantar seorang ibu tua. Dan dialah yang merajut kain ini. Dan saya mengantarnya ke rumah. Mari malam hari ini, saya antar Bapak pulang. Saya antar Bapak untuk menemui istri Bapak yang 35 tahun sudah terpisah. Saudara lihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan kalau Tuhan itu atur dalam setiap kehidupan kita. Betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kalau kita ini percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Bapak ini 35 tahun gak ada harapan. Tapi waktu dia percaya bahwa tangan Tuhan tidak terbatas. Bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya, malam hari itu Bapak ini 35 tahun tidak pernah bertemu dan akhirnya bisa bertemu lagi dengan istrinya, saudara. Hanya melalui hal-hal yang kecil. Saudara, bayangkan bagaimana Tuhan atur. Coba kalau itu badai terjadi sebulan yang lalu, tentu pendeta ini sudah nggak butuh nih kain. Dia masih sempat, saudara ya, buat betul ini plafon, saudara. Hanya melalui plafon yang jebol, melalui badai, saudara lihat, melalui taplak meja bekas, saudara. Saudara lihat, Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Mari malam hari ini saya cuma mengajak saudara, mari kita bangun kekristenan kita, bukan dengan melihat, tapi dengan percaya. Amin saudara. Ada sebuah pujian yang memberkati kita malam hari ini, bicara tentang tangan kuat yang menopang. Mari kita pujikan. Di saat ku terjatuh, kau menghampiriku, kau angkat kehidupanku, kau pegang tanganku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku, kau berkata jangan takut, engkau besertaku. Tangan kuat, Tangan kuat yang menopangku, kuatlah hatiku. Tiada satu pun yang terjadi di luar kasih-Mu. Sekarang ku naikkan tanganku, bersyukur padamu. Terima kasih, oh Yesus Tuhanku. sekali lagi kita katakan, di saat ku terjatuh, kau menghampiriku Tuhan. Di saat ku terjatuh, kau menghampiriku, kau angkat kehidupanku, kau pegang tanganku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku, kau berkata jangan takut, engkau besertaku. Tangan kuat yang menopangku, kuatlah hatiku. Tiada satu pun yang terjadi di luar kasih-Mu. Sekarang ku naikkan tanganku, bersyukur padamu.
padamu. Terima kasih, oh Yesus Tuhanku. Mari malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk. Kita akan mulai berdoa buat mereka dan saudara yang malam ini saudara tahu itu adalah saudara. Saudara bisa ulurkan tangan saudara di layar saudara. Sambil yang penting saudara ya, meskipun kita enggak lihat, tapi kita percaya bahwa kuasanya tidak terbatas. Dan Tuhan sedang hadir, ada di tempat di mana saudara ada malam hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa, kami bawa teman-teman yang sudah kirimkan permohonan doa mereka untuk bersama-sama malam hari ini. Kami tahu waktu kami naikkan doa kami, Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau itu telah menyediakan sebuah jawaban yang luar biasa. Engkau telah menyediakan dengan caramu sendiri jawaban demi jawaban doa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat seorang ibu di Sragen Tuhan yang sedang berdoa buat pertobatan suaminya yang sekarang ini suaminya ada di dalam rutan Tuhan karena ada kasus di dalam keuangan dan juga ada kasus di dalam keluarganya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau yang mengaruniakan buat suaminya ini roh yang takut akan Tuhan. Bukakan mata rohnya, bukakan Tuhan pertobatan di dalam hatinya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang merubah hatinya, Engkau yang membuat suaminya ini betul-betul mengalami pertobatan yang sejati. Dan keluarga ini boleh mengalami dipulihkan oleh Tuhan kembali. Tuhan, kami percaya bahwa melewati masa yang disebut manusia itu buruk, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dan Tuhan merubah yang buruk itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami berdoa buat seorang ibu di Jepang Tuhan. Kami berdoa supaya kalau ibu ini punya rencana untuk penjualan rumahnya di luar pulau untuk dapat mencukupi biaya dari suaminya ini untuk dapat pulang kembali ke Blora, dan juga untuk rencananya untuk rumahnya dan tempat tinggalnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati, biar rumah yang dijual di luar pulau ini Tuhan juga akan terjual dengan harga yang baik. Tuhan yang mendatangkan pembeli, dan Tuhan juga yang membuka jalan untuk suaminya dapat segera kembali ke rumah, pulang ke rumah Tuhan. Engkau memberkati semua rencananya untuk renovasi rumahnya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mencukupi segala kebutuhannya Tuhan. Kami berdoa untuk seorang ibu yang ada di Telogowungu. Tuhan Yesus, kalau ibu ini rindu supaya Tuhan dia ini dapat melunasi hutang-hutangnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang bukakan jalan Tuhan buat ibu ini, supaya ibu ini dapat lunasi hutang-hutangnya. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang membukakan pintu berkat-Mu, berikan hikmat-Mu, kreativitas yang dari Tuhan untuk ibu ini dapat melunasi hutang-hutangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada seorang ibu yang berharap supaya anaknya bisa mendapat pekerjaan yang baik dan bisa melayani Tuhan, dan supaya usahanya bisa diberkati dan bebas dari hutang. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus bahwa Tuhan, Engkau tangan-Mu tidak terbatas, Engkau yang sanggup menolong anaknya ini Tuhan, membukakan jalan supaya anak ini mendapatkan tempat pekerjaan yang baik, dan di mana melalui tempat pekerjaan ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan Tuhan, dan anak ini bisa melayani Tuhan lagi, dan usaha dari ibu ini juga Tuhan menjadi laris, menjadi ramai kembali Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak terbatas untuk menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang ibu yang ada di Patis Tuhan, supaya ibu ini Tuhan tolong untuk dalam masa mengurus administrasi anaknya yang akan kuliah di Filipina Tuhan. Mari Tuhan memberkati bahwa semua yang dilakukan melalui mengurus surat administrasi ini menjadi lancar, mengurus visanya akan keluar dengan cepat, dengan cara Tuhan yang ajaib, dan mereka juga punya dana Tuhan untuk ke sana berangkat, dapat sampai kembali pulang Tuhan. Dan selama anak ini bersekolah, berkuliah di Filipina Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan bahkan berlimpah-limpah segala apa yang mereka butuhkan, perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, aku percaya
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada seseorang yang ada di Kupang yang rencana akan PKL, praktek kerja untuk di bulan Juli ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan perlindungan atas semua kekuatan kesehatannya, bahkan tempat kerja yang bagus, yang nyaman, yang aman dari semua sakit penyakit. Amin, yang Tuhan. akan dimanapun anakmu ini berada Tuhan, dia akan jadi berkat yang luar biasa. Dan kami juga berdoa kepada seorang ibu yang ada di Pati juga, yang berharap supaya anaknya yang pertama ini akan bisa menyelesaikan skripsinya. Kami percaya Tuhan bahwa anaknya ini akan menyelesaikan skripsinya karena hikmat Tuhan sendiri yang menuntun, yang memimpin, sehingga semua skripsinya sudah selesai dan masa sidang bahkan sampai nilainya adalah nilai yang terbaik Tuhan. Dan anaknya juga akan yang kedua akan mengikuti tes UTBK tanggal 6 Juli besok. Tuhan yang akan menolong dan membuat anak ini akan berbeda Tuhan. Dan anak ini akan lolos Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang ibu yang ada di Cepu yang akan melangsungkan pernikahannya nanti bulan September Saudara. Tuhan, dan biarlah Tuhan rencana pernikahannya ini berjalan lancar dengan baik sekalipun di musim yang sulit ini, tapi tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang memberkati. Bahkan segala apapun yang mereka butuhkan, perlukan Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Dan kami berdoa bersama supaya pernikahan ini menjadi pernikahan yang luar biasa, membawa hadirat Tuhan, membawa sukacita sampai selama-lamanya. Dan kami juga berdoa kepada saudara kami yang ada di Ampuang NTT, sebab saudara kami ini akan rencana kuliah di Semarang. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menolong anakmu ini Tuhan, supaya waktu anakmu ini kuliah di Semarang Tuhan, Engkau sendiri yang menyediakan tempat kuliah yang terbaik, sekolah yang terbaik, teman-teman yang terbaik, bahkan anakmu ini bisa melayani di gereja lokal dimanapun berada Tuhan. Dan anakmu ini betul-betul menjadi berkat yang luar biasa. Kami menyerahkan saudara kami ini di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh kami percaya padamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kata Kau turun tangan, Kau turun tangan, katakan menyembuhkan, menyembuhkanku. Kau turun tangan, katakan memulihkan, memulihkanku. Kami berdoa Tuhan buat seorang ibu di Grobogan yang mengalami sakit di bagian punggung sebelah kanannya sampai tidak bisa tidur dengan baik Tuhan, dan tungkak kakinya yang sakit sehingga kalau berjalan itu begitu sulit karena seperti rasa ada duri di kakinya. Tuhan, kami berdoa sekarang ini untuk ibu ini. Kalau ibu ini sedang dengarkan kita semua berdoa, ibu taruh tangan ibu di bagian yang sakit di badan ibu. Kita akan angkat tangan kita buat ibu ini. Kami berdoa, bersepakat, bersehati bersama-sama dengan anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kami bersepakat lepaskan berkat untuk ibu yang ada di Grobogan ini Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Semua sakit-sakit punggungnya kami perintahkan menjadi sembuh kembali. Di tulang belakangnya ini kami perintahkan setiap ruas-ruasnya ini menjadi normal kembali. Dan kami perintahkan tungkak yang ada di kakinya ini, kami perintahkan menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa sekarang ini, Tuhan, Engkau yang memberikan buat ibu ini Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, supaya dapat berjalan lagi dengan baik, dapat tidur dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat
saudara di Makassar Tuhan, yang otot tulang belakangnya ini sakit, yang sudah 2 bulan Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap otot-otot yang salah tempatnya, otot-otot yang sakit, yang memar ini, otot-otot yang luka ini, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan pemulihan. Ototnya yang di tulang belakang itu di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu kami ini sudah disembuhkan. Kami ini sudah disembuhkan. Kami berdoa buat seorang ibu, kami berdoa Tuhan buat seorang ibu di Cepu yang sedang ada, yang kemarin sedang alami stroke dan sekarang ini masih ada di dalam pengobatan. Kami berdoa biar Kau terus memulihkan ibu ini dari stroke-nya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar ibu ini dapat terus punya hati yang sukacita, ada di dalam masa terapi, ada di dalam masa pengobatan, penuh dengan iman, penuh dengan sebuah sukacita yang dari Tuhan. Sebab sukacita itu akan mengalirkan kesembuhan dan kekuatan buat setiap bagian tubuh yang mati. Kami minta Tuhan Yesus, kami berdoa biar setiap bagian yang rusak, bagian yang mati ini dapat menjadi bergerak lagi dengan baik, dengan normal. Dan bahkan Kau menyediakan biaya untuk pengobatannya Tuhan. Kami berdoa untuk seorang bapak di Pati Tuhan yang alami cedera lutut. Kami berdoa Tuhan Yesus, oh Rapasyakandharapa, Engkau yang menjamah bapak ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, supaya supaya cedera lututnya ini menjadi pulih kembali, semua bengkak-bengkaknya ini menjadi bisa kempes dan menjadi normal kembali dalam nama Yesus, sehingga bapak ini bisa beraktivitas kembali dengan normal. Dan Tuhan, Engkau yang menolong Bapak ini di masa Bapak ini ada di dalam beristirahat. Terus Engkau berbicara, terus Engkau melawat dan menjamah Bapak ini. Kami berdoa buat seorang saudara di Blora yang alami ada tumor di kaki kanan, sehingga kaki kanannya ini sulit berjalan. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta biar kesembuhan yang dari Tuhan itu Tuhan alirkan di dalam nama Yesus. Semua sel-sel yang rusak, yang liar, sel-sel tumor ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami matikan dalam nama Yesus. Dan kami berkata, kami melepaskan berkat. Semua sel-sel yang baik kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Bertumbuhlah dengan baik, menggantikan semua sel-sel tumor ini. Dan kami berkata setiap sel tumor ini berhenti untuk bertumbuh, bahkan digantikan oleh setiap sel yang baik, sehingga kakinya ini akan menjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat seorang ibu Tuhan yang berdoa untuk suaminya yang mengalami sakit, batuk dan sesak nafas. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau yang menjamah suaminya ini Tuhan. Dan bukan hanya sakit, batuk dan sesak nafasnya saja yang dijamah, tetapi hatinya juga dijamah oleh Tuhan. Sehingga suaminya ini boleh datang kepada Tuhan, boleh punya hati yang bertobat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan kami bahkan berdoa buat anaknya, supaya anaknya juga akan mengalami Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan menguasai, memimpin dia. Sehingga anak ini Tuhan akan dapat keluar dari sakit depresinya. Dan anak ini akan mengalami Tuhan hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ada satu beban doa lagi, kita akan berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seorang ibu keluarga yang mereka akan bertemu dengan calon menantunya hari Minggu besok. Dan kami berdoa Tuhan supaya calon menantu yang akan datang ini adalah seseorang yang memang Tuhan pilih, yang Tuhan sediakan buat anaknya ini Tuhan. Sehingga mereka bisa membangun sebuah hubungan yang lebih serius dan mereka bisa bertumbuh di dalam kasih mereka, kasih bahkan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pertemuan ini Tuhan, berkati Tuhan rencana bahkan sampai kepada rencana pernikahan mereka akan mendatang ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu sendiri yang mengatur semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu turun kepada kehidupan mereka Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, sama-sama kita angkat tangan kita.
untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan bahasa. Naikkan ucapan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang sudah didoakan, naikkan ucapan syukurmu. Oh, percaya bahwa Tuhanlah jawaban hidupmu. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan buat pertolongan. Terima kasih. Kau baik. Haleluya. Kau baik. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami ada di dalam hadirat-Mu, kami tahu bahwa inilah tempat yang terbaik Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik, di mana kami menikmati semua kebaikan-Mu. Kami menikmati semua hidangan yang Tuhan telah sediakan dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu ada hadir menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami gak melihat, ajar kami untuk terus percaya. Terus kami mengingat semua pekerjaan-Mu yang telah Kau perbuat di masa lalu. Kami tahu Tuhan bahwa semua perbuatan-Mu adalah ajaib. Kalau dulu Tuhan buat lakukan ajaib, kami percaya bahkan hari ini Tuhan Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih ajaib Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, segala apa yang tidak pernah kita lihat, kita bayangkan, kita pikirkan, bahkan timbul dalam hati kita. Tapi percayalah bahwa surga telah sediakan bahkan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Terimalah segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.